Ini kita akan membahas tentang kepercayaan yang selama ini semenjak Bani Israel itu ada, artinya semenjak Yahudi terutama, terus kemudian secara turun temurun ini ada banyak sekali kepercayaan hal-hal yang di luar ya yang sifatnya itu gaib, itu dijadikan sebagai ya kalau kita bilang mitos ya mungkin itu mitos gitu. Dan sampai sekarang manusia itu tidak bisa dilepas dari hal-hal yang seperti itu, dari yang namanya hal-hal yang di luar alam kita yang sekarang gitu. Alam yang kita tempati. Nah, ada banyak sekali hal-hal gaib yang tidak kita ketahui, dan kadang itu menjadi sumber kekuatan keimanan atau kekuatan kepercayaan dari setiap suku. Semisal kalau di Indonesia kita tahu ada berapa suku, banyak ya, intinya ribuan lah. Ada ribuan suku. Nah, dalam setiap suku itu pasti punya kepercayaan terhadap sosok-sosok yang sifatnya itu di luar kita gitu, mistis lah. Nah, cuma ini kan setiap kebudayaan, setiap peradaban itu pasti ada yang memulai. Nah, termasuk kepercayaan seperti ini itu pasti ada yang memulai. Dan kita ambil saja satu contoh, yaitu Bani Israel. Tentu ada suku-suku sebelumnya atau bani-bani sebelumnya yang juga mempunyai kepercayaan yang hal-hal yang di luar kita. Nah, ini ada asbabun nuzulnya ayat ini. Bani Israel itu sangat memusuhi malaikat Jibril. Ya, jadi Bani Israel itu sangat memusuhi malaikat Jibril. Kemudian bagi mereka malaikat yang paling baik dan mereka sangat mencintai itu adalah malaikat Mikail. Dan bagi Bani Israel, malaikat Jibril itu adalah malaikat pembawa bencana. Malaikat yang selalu membawa pertumpahan darah. Berbeda dengan malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu tugasnya apa? Menyatakan awan. Menurunkan hujan. Menurunkan hujan. Jadi malaikat Mikail itu tugasnya adalah diantaranya adalah menurunkan hujan, memberi rizki ya. Jadi membagikan rizki kepada seluruh umat manusia. Makanya karena malaikat Mikail ini tugasnya yang enak-enak, jadi bagi mereka itu ya malaikat yang pantas dipercaya ya hanya malaikat Mikail gitu. Kalau yang lain, malaikat Jibril ini membawa pertumpahan darah, karena setiap malaikat Jibril turun pasti akan ada pertumpahan darah. Kenapa kok bisa? Ya karena malaikat Jibril ini kan tugasnya berat. Tugasnya adalah mengedit, kan gitu. Ketika keimanan sudah luntur, Raja Rantawi sudah luntur, maka malaikat Jibril turun. Maka otomatis ketika malaikat Jibril turun, dia akan mengedit sebuah kepercayaan gitu loh. Dengan apa? Kita tahu tugas malaikat Jibril kalau turun pasti apa? Membawa wahyu. Berarti ketika malaikat Jibril turun, dia akan mengangkat seorang nabi atau rasul. Nah, ketika mengangkat nabi atau rasul, sudah pasti akan bertentangan dengan kaum yang ada. Itulah maksudnya. Ketika sudah bertentangan, maka pasti akan terjadi perpecahan, sehingga sampai kepada pertumpahan darah. Makanya bagi mereka, malaikat Jibril itu adalah malaikat yang kejam. Ya, terbukti memang dengan turunnya malaikat Jibril, mereka memecah rekor membunuh para nabi. Seperti itu. Para nabi dibunuh secara brutal oleh mereka. Ya, karena bagi mereka nggak ada manfaatnya malaikat Jibril itu turun gitu. Karena apa? Ibaratnya
kita lah kita. Jadi ketika ada pembela kebenaran yang membawa kebenaran, pasti akan dianggap sebagai musuh bersama. Di zaman kita sekarang, misal ada orang yang meneriakkan kebenaran, akan lebih banyak yang menentang daripada yang mendukung. Padahal yang menentang sama-sama mengatakan bahwa kami adalah pembela kebenaran. Gitu. Yang menentang merasa seperti itu. Gitu. Tapi ketika ada orang yang membawa kebenaran kemudian teguh kepada pendiriannya, maka dia pasti akan mendapat banyak musuh. Makanya sungguh beruntung kita yang hidup di akhir zaman ini, sangat beruntung sekali. Karena termasuk kaum yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu yang dipikirkan bukan sahabat yang masih hidup pada masa beliau. Karena apa? Karena mereka tahu bertemu dengan Rasulullah. Yang paling dirindukan oleh Rasulullah adalah umat yang terakhir. Umat di masa terakhir, masa akhir seperti sekarang. Kenapa? Karena umat yang hidup di zaman akhir atau di akhir zaman ini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi cintanya luar biasa. Sehingga hadisnya, ada hadis yang itu diabadikan di setiap khutbah Jumat, entah kalian ngerti atau tidak. Jadi ada sebuah hadis tentang kaum di akhir zaman itu, umat Islam di akhir zaman itu seperti memegang bara api. Ada yang tahu hadisnya? Nah ini sering loh dibaca di khutbah Jumat ini. Apa kalian itu memang nggak paham atau mungkin tidur pada saat itu? Dua-duanya. 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 Ada yang tahu? Innal mutamassika bidinihi akhir zaman lahu ajru khamsina minas sahabah. Jadi sesungguhnya yang memegang yang berpegang teguh kepada ajaran Islam nanti di akhir zaman sama seperti akan mendapatkan pahala 50 sahabat. Jadi mudah-mudahan kita termasuk, masing-masing dari kita ini pahalanya atau nilainya ini setara dengan 50 sahabat yang hidup di masa Rasulullah. Amin amin. Wadzalika al-qabid 'alal jamrah. Tapi beratnya menjaga keislaman di akhir zaman adalah seperti orang yang memegang bara api. Gimana orang yang memegang bara api? Ya, mardeh di rumah. Jadi ibaratnya ajaran agama Islam itu mardeh. Tentu panas. Tapi seandainya itu dilepas, mardehnya itu dilepas, maka bara apinya itu akan padam. Tapi siapa yang mau memegang bara? Ketika kita memegang bara, maka tangan kita akan melepuh dan panas. Nah itulah si malakama kita di akhir zaman, dan itu sekarang. Buktinya apa? Mun bedo orang sekon ne bede can ganjana duh laman dia di mereka le. Ya kan? Lebih banyak orang yang menggembosi ibadah kita daripada menggembosi maksiat kita. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, bermaksiat dalam segala hal, segala bentuk maksiat, yang menggembosi itu sedikit. Artinya yang ingkar itu sedikit. Sementara teman-teman yang nggak ingkar itu biasanya lebih banyak. Tapi sebaliknya, kalau dalam hal ibadah ada teman yang rajin ibadahnya, sebelumnya nggak pernah rajin, mau temu pas tahajud, nah itu pasti rasanya tidak selesai satu hari, itu bisa sampai berhari-hari gitu. Malam temu tahajud, padahal biasanya paling lebih disencer, bisa seperti itu. Nah itulah yang dimaksud dengan bara. Nah, kenapa disamakan dengan bara? Wadzalika liqillatil awan wa kasratil a'da. Karena di hari itu, di zaman akhir, di zaman kita sekarang, ini adalah liqillatil awan, karena sedikitnya teman yang satu ide, satu visi dengan kita,
dalam hal membela agama Allah. Tapi lebih banyak makanya musuh kita itu kan justru dari kalangan kita sendiri. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu dihalangi oleh kaum muslimnya sendiri di akhir zaman. Padahal tiap tahun itu yang kalau dihitung yang mualaf itu malah berbondong-bondong, apalagi di daerah Eropa. Itu banyak sekali mualaf yang terus berbondong-bondong masuk Islam. Sementara kita di Islam masih sibuk berperang antara surga dan neraka. Kamu surga, kamu neraka, saya surga. Terus seperti itu. Kita masih sibuk apuang antara amulot banta amulot. Kita masih sibuk apuang antara tahlil banta tahlil. Sementara di luaran sana mereka orang-orang kafir banyak yang mualaf masuk Islam ketika melihat keagungan agama Islam. Nah, lanjut. Ini sudah datang semua ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana tuwal li Jibrilah. Ini sudah saya sebutkan tadi. Jadi latar belakangnya Yahudi itu benci kepada malaikat Jibril dan paling cinta kepada Mikail. Busyra. Ada yang tahu? Basyira. Gembira. Busyra apa artinya? Kabar gembira. Kabar gembira. Busyra. Kabar gembira. Kabar gembira. Cuma satu ya. Qul apa artinya? Katakanlah Man Orang yang ada musuh bagi Iblis, maka sesungguhnya siapa ini? dia. Ulangi lagi. Maka sesungguhnya dia menurunkannya atas hati kamu dengan izin Allah. Tahu. Jadi kul mangkanah, katakanlah wahai Muhammad, siapapun yang menjadi musuh untuk Jibril, artinya memusuhi malaikat Jibril. Fa innahu nazzalahu. Sesungguhnya dia menurunkannya. Dia itu siapa? Malaikat Jibril. Menurunkannya. Nya itu siapa? Mikail. Jibril. Mana ada Mikail? Dia yang memusuhi. Dia yang memusuhi. Jadi Allah. Sesungguhnya Allah menurunkan Malaikat Jibril. Oh iya. Masa musuhnya yang menurunkan. Jadi sesungguhnya malaikat Allah menurunkan malaikat Jibril. Perhatikan kata nazzalah. Di sini menyebutkan kalimat nazzalah, yang itu secara teori saya sebutkan ketika Nabi Adam diperintahkan untuk turun ke bumi, bukan Injil tapi Ibitu gitu. Jadi dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tapi kalau dari langit, dari arsy gitu, maka yang perintahnya adalah inzal, nazzalah, menurunkan. Sehingga makanya penafsiran tentang di mana surga Nabi Adam itu pasti ada dua versi itu. Satunya fi sama'id dunya dan satunya lagi memang di surga yang akan kita tempati nanti gitu. Memang sudah ada di alamul ulya gitu. Nah, lanjut. Ala qalbika, sesungguhnya fa innahu nazzalahu ala qalbika, menurunkan malaikat Jibril ala qalbika kepada hatimu. Satu. Makanya saya tanya marji domirnya kemana? Hu itu. Karena kalau hu ini betul, fa innahu sesungguhnya Allah nazzalahu, menurunkan malaikat Jibril kepada hatimu biidznillah. Ini maka maknanya menjadi makna kiasan. Jadi menurunkan malaikat Jibril ke hatimu artinya adalah menurunkan apa yang dibawa oleh malaikat Jibril ke dalam hati, Rasulullah. Bukan berarti malaikat Jibril ditaruh di hatinya ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa nazzalahu itu yang diturunkan itu ya bukan malaikat Jibril tentunya, tetapi Al-Quran. Sesungguhnya Allah nazzalahu, menurunkan Al-Quran. Nah, kalau menurunkan Al-Quran maka yang bawa otomatis juga akan ikut, kan gitu. Sama kan dengan kurir. Ya kalau kurir misalnya saya mengirim barang, masa barangnya datang sendiri kan gitu. Jadi ada kurirnya yang bawa. Nah, kurir dalam hal ini adalah siapa? Malaikat Jibril. Jadi wajar kalau malaikat Jibril tidak disebutkan. Gitu. Jadi hu-nya ini bisa ke Al-Quran ataupun ke Malaikat Jibril.
Langsung musaddiqon apa artinya? Membenarkan Bagi apa yang antara tangannya dan petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman. Baina yadai, di antara kedua tangan, jangan dimaknai kosongan itu ya, jangan diartikan di baina yadai itu di antara kedua tangan. Mana baina yadai itu kalian kalau cari di terjemah pasti akan dimaknai seperti itu. Pengertiannya adalah baina yadai itu artinya kadang menggunakan lafaz lain, ladai biasanya kan gitu. Jadi baina yadai itu artinya apa? Pengertiannya di depan. Baina yadai ini kan antara kedua tangan. Jadi di hadapan. Itu loh. Jadi setiap lafaz di dalam Al-Qur'an yang lafaznya adalah baina yadai ataupun aidihim, ini artinya adalah di hadapan. Baina aidihim ya di depan mereka, di hadapan mereka. Yang namanya di hadapan ya berarti barangnya sudah diterima dengan baik, maka disebut dengan baina yadai. Apa yang ada di hadapannya, gitu loh. Semua baina yadai di dalam Al-Quran itu maknanya adalah di hadapan. Di antara kedua tangan artinya di hadapan. Membenarkan. Jadi Al-Quran itu membenarkan kepada apa ini mah? Apa yang? Iya, maksudnya mainnya apa? Kitab Taurat. Jadi membenarkan kepada kitab Taurat yang ada di hadapan mereka, di hadapan iman ini, wahudan, dan juga Al-Quran itu sebagai petunjuk, wa busyra lil mu'minin. Nah, jadi Al-Quran itu membenarkan terhadap apa yang ada di kitab Taurat dan Injil. Oke, kita lanjutkan. Warnanya hitam semuanya sampai sini. Man, apa artinya? Orang yang ada musuh bagi Allah dan para malaikatnya dan para rasulnya dan Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang kafir. Lanjutkan. Dan sungguh-sungguh kami menurunkan kepada kamu tanda-tanda yang membenarkan, yang jelas. Bayinat apa? Yang jelas. Ayatin apa artinya? Tanda-tanda. Ayatin bayinat berarti tanda-tanda yang jelas. Dan tidak mereka kafir dengannya kecuali orang-orang fasik. Nah, barang siapa mangkana aduwwan lillahi wa malaikatihi. Siapa namanya ya? Saya lupa itu. Abdullah bin siapa itu? Bin Salam. Bin Salam ya. Bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam itu adalah seorang pemuda yang tangkas dan bahkan hafal kitab Taurat, dan itu ditokohkan di kaumnya. Jadi ibaratnya satu dusun. Nah, Abdullah bin Salam ini adalah tokoh yang berpengaruh di kaumnya karena dianggap pemuda paling cerdas, sehingga semua ucapannya pasti akan diikuti. Nah, suatu ketika Abdullah bin Salam ini mendengar kabar tentang Rasulullah, ini betul-betul sesuai ini dengan kitab Taurat. Kebetulan kitab Taurat karena dia sudah hafal di Taurat yang sebelumnya, sebelum ditahrif, jadi dia tahu betul bahwa isi kitab Taurat itu memang membahas tentang itu gitu. Nah, tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad ini betul-betul ada. Maka Abdullah bin Salam ini menguji. Kalau nggak salah ada 5 pertanyaan. 4 ya. Apa saja? Saya lupa itu. Yang Makanan penduduk surga. Ya. Makanan penduduk surga itu apa jawaban Nabi Muhammad? Hati ikan paus. Ikan paus. Jadi nanti kita semuanya yang masuk surga akan memakan hatinya ikan paus. Nanti di surga hidangan utamanya yang akan dimakan pertama kali itu adalah hati ikan
paus. Ya, ya, jadi welcome apa? Welcome to Jangdo. Bukan. Jadi kalau di hotel itu kan ada istilahnya welcome drink. Welcome drink itu minuman selamat datang. Nah, di surga bukan minuman selamat datang, tapi makanan selamat datang. Ketika kita masuk dari pintu surga, yang menyambut kita adalah hatinya ikan paus, silahkan dimakan. Karena apa? Selama kita di Indonesia di dunia tidak akan pernah memakan hatinya ikan paus. Dimakan dulu kan. Ya, karena ya itu. Dan tentu hati ikan paus ini bukan hati ikan paus yang produk Indonesia, apalagi bukan. Jadi memang hati di surga gitu loh. Ya. Nah, ya, sekarang saja makanan yang paling mahal di dunia apa? Kepiting Alaska. Telur ikan. Telur kaviar ya. Ya, kaviar itu kan satu kaleng. Ya, satu Oreo itu kan harganya 15 juta. Itu baru makanan dunia itu. Itu telurnya kaviar yang hanya bertelur satu kali selama 13 tahun. Jadi hanya bertelur satu kali, makanya harganya mahal banget. Nah, kalau ikan hiu apalagi gitu loh. Pasti jauh lebih enak karena memang tidak ada yang memakan selama di dunia. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Nah, dari 4 pertanyaan itu, kemudian Abdullah bin Salam langsung menyatakan keislamannya. Nah, kata Abdullah bin Salam, salah satu pertanyaan ini, siapa malaikat Jibril? Siapa yang menemani engkau? Kemudian Nabi Muhammad menjawab Jibril. Nah, seandainya engkau menjawab malaikat Mikail, maka seluruh umat Yahudi, seluruh Bani Israel itu 100% akan beriman. Tapi karena engkau menjawab malaikat Jibril itu musuhnya Bani Israel. Akhirnya sudah, setelah Abdullah bin Salam ini masuk Islam, akhirnya Nabi ini minta diantarkan ke kaumnya. Ayo kita berdakwah ke kaumnya. Sebenarnya Abdullah bin Salam ini khawatir, gitu. Khawatir tapi tidak diucapkan. Nah, sesampainya di kampungnya, kemudian Abdullah bin Salam langsung berorasi. Otomatis namanya juga idola kan. Jadi sekampung itu kumpul semuanya mau mendengarkan kesaksian dari Abdullah bin Salam. Ketika Abdullah bin Salam menyatakan saya Islam, ya asyhadu alla ilaha illallah, itu tidak ada satupun yang tersisa, semuanya bubar. Lalu gampangnya aja maturan, le ini kasih kataku gula, gitu loh. Gampangnya gitu. Katakan, namun juga masih muda kan, setelah mereka buyar, ya Abdullah bin Salam bilang, ya ini yang saya takutkan kalau saya masuk Islam. Tapi setelah itu tentu Abdullah bin Salam menjadi penganut agama Islam yang kuat. Jadi barang siapa yang menjadi musuh, memusuhi Allah, malaikat dan para utusannya, termasuk Jibril dan Mikail, maka Allah menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Ayatin bayyinat, ada yang tahu yang dimaksud ayatin bayyinat ini apa? Kami turunkan kepadamu ayatin bayyinat. Ada ayat, ada bayyinat. Al-Quran. Ya, salah satunya adalah Al-Quran. Jadi ayatin bayyinat itu adalah bukti yang kuat yang hanya dimiliki oleh seorang Rasul. Apa itu? Satu, betul Al-Quran. Tanda kenabian. Ya, tanda kenabian. Jadi mukjizat. Ayatin bayyinat itu adalah mukjizat. Di antaranya air mengalir dari sela jari-jari beliau. Terus dan banyak sekali mukjizat. Jadi ayatin bayyinat itu membelah lautan itu. Siapa? Nabi Muhammad ini. Jadi termasuk salah satu ayatin bayyinat Nabi Muhammad adalah apa? Membelah bulan. Kalau Nabi Musa kan hanya membelah lautan. Nah, ini Nabi Muhammad membelah rembulan. Oke. Wa ma yakfuru biha, dan tidak akan kufur kepadanya kecuali orang-orang fasik. Orang-orang yang fasik. Kita selesaikan. Awa kullama ahadu. Sebenarnya ini sudah tahu lah. Ahadu apa artinya? Ahadu, ahdan.
Apa? Janji. Berjanji. Ya, berjanji. Misak janji. Hah? Misak janji. Sama. Jadi ahdun itu adalah janji. Ahadu apa artinya? Janji. Masa janji? Kata kerja. Mereka berjanji. Mereka berjanji. Ahadu apa artinya? Mereka berjanji. Berjanji. Ahadu. Janji. Mereka berjanji. Nabata. Sekelompok. Hah? Masa? Melanggar. Mengganti. Hah? Melempar. Melempar berarti. Ya. Nabata apa artinya? melempar Melempar. Jadi apa? Ya dilempar ya dibuang. Nabadah artinya apa? Melempar. Nabadah melempar. Ahadu Mereka berjanji. Nabadah Melempar. Mereka Melempar. Apakah? wa Dan. kullama Semuanya. Masa kullama semua? Setiap Setiap kali. Sudah ini kullah tak tahu kullah kali. Setiap kali. Kullah setiap kali. Kullama apa artinya? Setiap kali. Setiap kali. Ahadu Mereka berjanji. ahdan. Perjanjian. Melempar. Melemparnya. Segolongan Dari mereka. Maksud bahkan akan tetapi apa aksaru? banyak Kebanyakan. Aksaru Kebanyakan. mereka mereka beriman. Awakullama apakah setiap kali ahadu ahdan mereka mengikat perjanjian nabadahu fariqun minhum kemudian perjanjian itu dibuang oleh segolongan mereka. Jadi kebiasaan melanggar janji itu bukan hanya pada masa Nabi Musa saja, tapi itu terus dilakukan oleh Bani Israel sampai sekarang sebenarnya. Jadi sampai sekarang karakter itu nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan mayoritas dari orang Yahudi ini tidak beriman. Mayoritas mereka tidak beriman. Setelah ada kitab yang menjadi penyempurna dari kitab Taurat, mereka mayoritas tidak beriman dengan itu. Gitu. Karena merasa ya itu apa namanya? Kecenderungan fanatik suku ya, fanatik kesukuan. Awalnya kan itu diawali dari kesukuan. iya betul. Nah kita lanjutkan. Zuhurihim ka'annahum zuhur apa artinya? Jelas. Punggung. Zuhur, zahrun, zihar. Zuhuri apa artinya? Punggung. Zuhuri punggung nggak tengahan. Makanya waktu zuhur itu pas di tengah. Waktu zuhur pas di tengah. Ka'anna apa artinya? Seakan-akan. Karena Seakan-akan. wa Ketika datang mereka Rasul dari sisi Allah yang membenarkan bagi apa yang bersama mereka melempar segolongan melempar segolongan dari orang yang diberi mereka diberi kitab Allah dan belakang ulangi lagi warwa belakang dan punggung mereka seakan-akan mereka tidak mengetahui. Ada yang bisa praktekkan ayat ini? Jadi ketika datang kepada mereka utusan Rasulun utusan, dan ini umum ya, jadi bukan hanya Nabi Muhammad tapi semua utusan. Ketika datang kepada mereka utusan min indillahi musaddiqun lima ma'hum yang membenarkan pada apa yang mereka bawa.
apa yang ada pada mereka, yang membenarkan pada isi kitab Taurat, nabadha fariqum minhum. Lalu segolongan dari mereka tiba-tiba melempar kitabnya. Fariqum minal ladzina utul kitab, golongan dari orang-orang yang diberi kitab, yaitu kitab Taurat. Apa yang dibuang nabadahnya tadi? Kitaballahi, kepada kitab Allah, wara'a dhuhurihim. Ya. Jadi ini bahasa kiasan. Ketika datang seorang utusan, karena kita konteksnya adalah membahas Nabi Muhammad, berarti ambil masa di mana ketika mereka menerima kenabian itu. Ketika mereka mendengar ada nabi yang membawa kitab, membenarkan pada kitab Taurat, mereka langsung kitabnya wahai sahabat kebudin dibuang ke belakang. Seret nabadhahu fariqum minhum kitaballahi, kepada kitab-kitab Allah. Ya. Kitab Allah ini kan jamak, berarti kitabnya bukan cuma satu. 4 benar. Ya. Oh iya, bukan jamak berarti ya. Bukan jamak. Kalau jamak apa? Kutubun, kitab. Jadi mereka membuang kitab Taurat, dibuang ke belakang. Maksudnya dibuang ke belakang itu apa? Dibilang mengingkari, dibilang Bukan. Gak bisa lihat lagi, gak bisa mengetahui lagi. Ya, jadi kayak apa Pak sahabat Budi? Dianggap tidak pernah ada ajaran kandungan tentang Nabi Muhammad. Hilang prinsipnya. Jadi kitabnya memang ada, cuma isinya itu, isi tentang Nabi Muhammad itu sudah dibuang. Jadi dianggap ayat itu tidak pernah ada. Nah, ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak pernah membaca ayat itu. Itu maksudnya. Jadi maksudnya nabadha membuang wara'a dhuhurihim itu ya ayat tentang Nabi Muhammad mereka sobek kemudian dihilangkan. Jadi dianggap ayat itu tidak pernah ada, padahal ayat itu yang sering digaungkan. Ibaratnya gini. Kita apa surat yang paling dihafal? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas lah, karena itu paling ikhlas kita baca ya. Ya, itu yang paling ikhlas lah. Jadi Al-Ikhlas. Al-Ikhlas anggaplah kita yang paling hafal itu gitu selain Fatihah. Nah, kita terus membaca itu ayat itu, begitu umumnya ayat itu sehingga semua orang bahkan anak kecil dengan mudahnya hafal. Nah, ketika gara-gara ada suatu masalah, suatu konsep ya karena nabi dari kalangan bukan dari kalangan mereka. Anggaplah contoh kita tiba-tiba Al-Qur'an tidak ada surat Ikhlasnya, gitu loh. Jadi surat Ikhlasnya itu dibuang oleh mereka dan mereka seolah-olah tidak pernah menemukan surat Al-Ikhlas. Seolah-olah ka'annahum la ya'lamun. Seolah-olah tidak pernah ada surat Ikhlas itu, dan semua pengikutnya orang-orang Yahudi yang masih diliputi kebencian itu sama-sama sepakat bahwa ayat itu tidak pernah ada gitu. Termasuk anak-anaknya yang masih kecil-kecil, kan 13 tahun dari masa Nabi itu. Nah, yang masih kecil-kecil itu memang hafal surat Ikhlas, tapi mereka udah ayat itu sudah dianggap hilang gitu. Bi reng tuana kebala tak pernah bedah gitu loh. Makanya ketika mereka dewasa, tibalah waktu Nabi Muhammad ini hijrah, mereka sebenarnya tahu ada surat itu. Rombongan Abdullah bin Ubay itu sebenarnya hafal ayat itu. Tahu lah, walaupun tidak hafal, mungkin tahu ya, walaupun tidak hafal. Tapi seolah-olah karena seolah-olah mereka tidak pernah menemui ayat itu, gitu maksudnya. Begitu familiarnya surat itu yang membahas tentang Nabi Muhammad sehingga itu digelorakan, dijadikan semangat bahwa nanti akan ada nabi yang membebaskan kita dari penindasan orang-orang Arab itu. Itu seruan para ulamanya. Seruan para syayatinihim itu menyerukan seperti itu. Nanti kita nggak apa-apa sekarang kita ditindas oleh orang Arab. Nanti akan ada nabi yang terakhir yang akan menyelamatkan orang-orang Yahudi ini. Dan akan melawan kebatilan, akan melawan kezaliman. Itu andalan mereka gitu. Nah, setelah itu kan nahum la ya'lamun. Menjadi lah, tak pernah beda surat Ikhlas itu. Itu loh. Walaupun mereka tahu bahwa ayat itu ada. Ya, sudah. Baik, sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya?
Tidak ada. Ada. Ya silakan aja dipertanyakan. Mungkin dari konteks